Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Faisal Daniel, Elsa Mutiara, Dimas Hasma Subrata, dan Gita Yulanda Saputri akan menjelaskan dan mempresentasikan materi tentang kaidah asasi 3, yaitu Al-Masyaqqah Tajlibu Al-Taisir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Gita Yulanda Saputri, NIM 1916010054 akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang jenis al-masyaqqah. Jenis yang pertama yaitu kesulitan mu'tada. Kesulitan mu'tada adalah kesulitan yang alami, di mana manusia mampu mencari jalan keluarnya, sehingga ia belum masuk pada keterpaksaan. Kesulitan semacam ini tidak menggugurkan ibadah dan ketaatan, karena hal itu diberi keringanan, berarti akan mengurangi kemaslahatan syariah itu sendiri. Jenis yang kedua yaitu kesulitan ghairu mu'tada. Kesulitan ghairu mu'tada adalah kesulitan yang tidak pada kebiasaan, di mana manusia tidak mampu memikul kesulitan itu. Karena jika dia melakukannya, niscaya akan merusak diri dan memberatkan kehidupannya. Dan kesulitan-kesulitan itu dapat diukur oleh kriteria akal sehat, syariat sendiri, serta kepentingan yang dicapainya. Para ulama membagi masyaqqah ini menjadi beberapa tingkatan, sesuai dengan ukuran kesulitannya. Yang pertama yaitu al-masyaqqah al-azimah, yaitu kesulitan yang sangat berat dalam bentuk kemudaratan, seperti kekhawatiran akan hilangnya nyawa atau rusaknya anggota badan, hilangnya jiwa atau anggota badan mengakibatkan kita tidak bisa melaksanakan ibadah dengan sempurna. Yang kedua yaitu al-masyaqqah al-mutawasitah, yaitu kesulitan yang pertengahan. Ia tidak terlalu berat tetapi juga tidak terlalu ringan. Masyaqqah semacam ini harus dipertimbangkan. Apabila lebih dekat kepada masyaqqah yang sangat berat, maka ada kemudahan di situ. Dan apabila lebih dekat kepada masyaqqah yang ringan, maka tidak ada kemudahan di situ. Yang terakhir adalah al-masyaqqah al-khafifah, yaitu kesulitan yang bisa diatasi tanpa mengurangi pelaksanaan ibadah tersebut, seperti terasa lapar waktu puasa, terasa capek waktu tawaf dan sa'i, terasa pening waktu ruku dan sujud, dan lain sebagainya. Masyaqqah semacam ini dapat ditanggulangi dengan mudah, yaitu dengan cara sabar dalam melaksanakan ibadah. Alasannya, kemaslahatan dunia dan akhirat yang tercermin dalam ibadah tadi lebih utama daripada masyaqqah yang ringan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Hasma Subrata akan menyambung materi yang kedua yaitu aturan masyaqqah yang tidak biasa. Yang pertama itu masyaqqah yang sangat berat dan umumnya sulit untuk ditanggung, seperti rasa khawatir akan keselamatan jiwa, harta, keturunan, organ tubuh, dan hal-hal mendasar lainnya. Pada taraf inilah syariat memberlakukan keringanan hukum atau rukhsah. Artinya, jika umat Islam masih dipaksa melaksanakan kewajiban yang sebenarnya sudah tidak mampu dikerjakan, maka akan berakibat fatal pada keselamatan jiwa maupun raganya. Yang kedua yaitu masyaqqah yang sangat ringan, seperti pegal-pegal, pilek, pusing, dan lain sebagainya. Pada strata ini tidak ada sama sekali legitimasi syariat untuk memberi rukhsah, sebab kemaslahatan ibadah masih lebih penting daripada menghindari mafsadah yang timbul dari masyaqqah kategori ini. Yang ketiga itu masyaqqah pertengahan, yang berada pada titik interval di antara dua bagian sebelumnya. Jenis masyaqqah yang terakhir ini bisa mendapat rukhsah jika telah mendekati kadar masyaqqah pada urutan yang tertinggi. Sebaliknya, apabila lebih dekat pada kategori masyaqqah yang paling ringan, maka ia tidak akan menyebabkan rukhsah. Poin yang ketiga itu posisi qiyas dalam hukum syara'. Dikarenakan posisi kaidah ini nyaris sampai pada posisi qot'i untuk menghilangkan kesulitan bagi umat muslim, maka terdapat dalil-dalil yang cukup banyak, yang terutama terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185 atau 286
Quran Surah An-Nisa ayat 28, Quran Surah Al-Maidah ayat 6. Dan terdapat juga dalil Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, Inna ad-dina indallahi al-hanafi al-samhah la al-yahudiyah wala an-naroniyah. Dinamakan agama dengan agama yang hanif, mengandung arti kemudahan dan keluasan. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW tentang menghilangkan kesulitan ini merupakan suatu petunjuk kepada umat muslim adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan baik. Dua sumber dalil tersebut juga tidak menutup kemungkinan untuk digunakan sebagai dalil-dalil pada kaidah yang serupa dengan kaidah al-masyaqqah tajlibu at-taysir. Selanjutnya, dalil-dalil tersebut setidaknya dapat dibagi menjadi 3 bagian penting. Yang pertama yaitu agama Islam memperbolehkan untuk menghilangkan kesulitan bagi umatnya. Yang kedua itu bahwa Rasulullah SAW memerintahkan umatnya untuk meninggalkan keadaan yang membahayakan dirinya dan menempuh jalan yang lebih ringan. Yang ketiga itu bahwa Nabi Muhammad SAW mengkhawatirkan kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh umatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan jenis taysir, yaitu yang pertama, keringanan dengan menggugurkan kewajiban. Contohnya tidak wajib atau gugur sholat Jumat karena ada halangan tertentu. Digugurkan kewajiban sholat bagi wanita yang haid dan nifas. Digugurkan kewajiban haji dan umroh disebabkan keuzuran atau wanita yang tidak mendapatkan mahram. Yang kedua, keringanan dengan mengurangkan kebebanan. Contohnya memendekkan atau gasar sholat zuhur atau asar menjadi 2 rakaat ketika dalam perjalanan. Yang ketiga, keringanan dengan gantian atau penukaran. Contohnya diganti ibadah dengan ibadah seperti mengganti wudhu dan mandi dengan bertayamum ketika tidak ada air, tidak mampu untuk memakainya. Mengganti puasa di waktu lain karena tidak mampu menukar kedudukan sholat bagi orang sakit yang tidak berdiri dengan duduk atau baring atau isyarat. Menukarkan bagi orang tua yang uzur yang tidak dapat berpuasa dengan membayar fidyah. Yang keempat itu keringanan dengan mendahulukan, contohnya menyegerakan membayar zakat sebelum waktu atau haulnya sembahyang jamak takdim. Yang kelima, keringanan dengan mengakhirkan, contohnya menangguhkan puasa Ramadan karena musafir, wanita haid, wanita nifas sholat dengan jamak takhir. Yang keenam, keringanan mendapat ruqyah karena terdesak atau terpaksa. Contohnya minum arak karena terlalu dahaga, haus, dan karena tidak ada air yang diharuskan makan makan bangkai karena terdesak. Yang ketujuh, keringanan mengubah atau menukar. Contohnya yaitu menukar atau mengubah kedudukan serta cara mendirikan sholat ketika dalam keadaan ketakutan dan menghadapi musuh. Jenis ruqyah syariah. Yang pertama, ruqyah wajib. Contohnya memakan bangkai ketika darurat, berbuka puasa karena terlalu lapar, dan dahaga yang membawa kepada kebinasaan diri, dan minum arak untuk melunakkan makanan yang tersekat di kerongkongan ketika tiada minuman lain. Ia wajib dilakukan bagi menjaga kelangsungan hidupnya. Ruqyah sunnah contohnya seperti mengasarkan sholat ketika perjalanan, berbuka puasa karena sakit atau dalam perjalanan yang disebut dengan musafir, berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang merupakan sedekah yang disedekahkan oleh Allah kepada kamu, maka terimalah sedekahnya. Yang ketiga, ruqyah harus seperti akad jual salam, ba'i al-araya, akad sewaan dan sebagainya. Ia diharuskan karena keperluan. Yang keempat, ruqyah khilaf al-aula seperti melafazkan
kekufuran ketika dipaksa dalam keadaan hati tetap beriman, dan berbuka puasa ketika dalam perjalanan bagi orang yang mengalami kesulitan atau tidak mampu menyempurnakan puasanya. Ruqyah makruh seperti mengasarkan sholat dalam perjalanan yang memakan waktu kurang dari 3 hari 3 malam. Selanjutnya asal kaidah atau dalil. Yang pertama Al-Quran, yang terdapat di Quran surat Al-Baqarah ayat 185, yang artinya Allah menghendaki kamu beroleh kemudahan dan Ia tidak menghendaki kamu menanggung kesukaran. Selanjutnya di Quran surat Al-Baqarah ayat 286, yang artinya Allah tidak akan memberatkan seseorang dengan kewajiban melainkan sekedar kesanggupan. Yang ketiga, Quran surah An-Nisa ayat 28, karena manusia diciptakan bersifat lemah, Allah hendak memberikan keringanan kepadamu. Yang kedua, hadis. Nabi Muhammad pernah bersabda, permudahkanlah dan janganlah menyusahkan. Hadis di atas menjelaskan bahwa syariat Islam adalah mudah dan ringan. Ia juga adalah sebagian daripada tujuan syariat. Beberapa nas yang berasal dari Al-Quran maupun Sunnah tersebut merupakan sebagian kecil dari sekian banyak dalil yang ada. Namun dalam hal ini memunculkan nas-nas di atas cukup membuktikan bahwasannya pengaplikasian kaidah ini sangat berperan penting dalam mengatur logika berpikir untuk menemukan hukum suatu masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alsa Mutiara, NIM 1916010051. Baiklah, saya akan melanjutkan materinya, yaitu aplikasi kaedah dan contoh. Kaedah ini tidak serta merata dapat diterapkan sehendak hati, melainkan harus dicermati syarat-syarat yang melegalkan diberlakukannya keringanan. Contoh penerapan pada kaedah ini supaya lebih mudah dipahami. Yang pertama, seseorang layak bagi yang dalam perjalanan diberikan keistimewaan berupa keringanan seperti memerdekakan atau kasar atau menggabungkan jamak. Demikian pula dalam hal berbuka puasa sebelum waktunya ketika dirasakan mendatangkan kecenderungan atau mudarat yang besar, kita harus meneruskannya selama perjalanan, namun harus mengganti atau mengqadha puasa tersebut pada hari berikutnya setelah bulan Ramadan. Yang kedua, bagi penderita sakit sangat banyak keringanan yang diperkenakan oleh syariat, antara lain sebagaimana orang dalam perjalanan dapat membatalkan puasa Ramadan dengan catatan menggantinya pada bulan setelah sejumlah yang ditinggalkan. Keadaan terancam atau terpaksa mendatangkan kemudahan bagi pelaksanaan beberapa ibadah. Yang keempat, jika orang itu lupa, maka baginya tidak ada dosa bagi orang yang mengerjakan maksiat. Makan dan minum di bulan Ramadan apabila ia berpuasa tidak membatalkan puasanya. Yang kelima, yang termasuk orang yang kekurangan di sini adalah orang yang tidak ada pembebanan hukum seperti orang gila dan anak kecil. Selanjutnya adalah furu. Yang pertama, keadaan darurat ditentukan sesuai dengan kadarnya. Keadaan darurat yang harus atau dibolehkan disebabkan ada kemudaratan. Kadar kemudaratan tersebut hendaklah tidak berlebihan dan melampaui batas. Contohnya, memakan bangkai hanyalah diharuskan untuk menyelamatkan diri dari kelaparan dan menyebabkan kematian apabila sudah bertenaga. Batasan yang haruskan itu berakhir. Yang kedua, sesuatu yang diperbolehkan karena uzur batal dengan sebab hilangnya uzur tersebut. Sesuatu yang dihalalkan dan diharuskan ketika ada uzur itu akan kembali kepada hukum asal apabila hilangnya uzur tersebut. Contohnya tayamum. Yang ketiga yaitu hukum itu mengikuti kemaslahatan yang kukuh. Kaidah ini banyak digunakan dalam perkara yang berkaitan dengan ibadat, jihad, dan sebagainya. Contohnya, keizinan berjihad dan memerangi musuh pada zahirnya menyebabkan kematian dan kerusakan. Namun, natijahnya adalah amat baik dan jelas, yaitu mempertahankan diri, agama, dan menyebarkan agama Islam. Hasil jihad Islam tersebut ke pelosok dunia.
Baiklah, sekian penyampaian materi dari kami dari kelompok 5. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.